Mengapa dalam ajaran Islam masa iddah itu hanya berlaku bagi wanita saja? Walladzina yutawaffawna minkum, seorang wanita yang suaminya meninggal, wa yadharuna azwajan, meninggalkan seorang istri, maka mereka menunggu berapa? Arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Kalau suaminya meninggal, mana tahu bapak sudah mau menghitung-hitung kira-kira ini suaminya. Ya, 4 bulan 10 hari, catat tanggal. Bagaimana kalau cerai? Wal mutallaqat, perempuan yang dicerai suaminya, yatarabbasna, masa iddahnya bi anfusihinna thalathata quru, 3 bulan. Kenapa berlaku hanya bagi perempuan? Karena untuk meriksa kandungannya kosong, nggak ada isinya. Kami nggak adil nih Pak Ustaz. Kami mau laki-laki juga harus ada iddahnya. Kalau begitu laki-laki harus hamil. Nah, laki-laki kalau perempuan itu sedang hamil dinikahi, nanti nasabnya kacau. Pakai bin siapa? Kan nggak lucu. Bapaknya bin 1, binnya bin 2. Kacau itu amalkan untuk meriksa. Sekarang kan ada tes Pak Ustaz. Cukup cukup dikencingi lalu ketahuan positif. Itu tes pack tidak selamanya benar. Berapa banyak yang katanya nggak hamil ternyata hamil. Maka sesuatu ad-dalil idza tamal saqata bihil istidlal. Kalau dia mengandung kemungkinan maybe yes maybe no, maka tidak bisa jadi dalil. Maka kita tetap pakai hukum syar'i 3 bulan. Kok tidak berlaku bagi seorang suami? Mohon Pak Ustaz jelaskan juga ya, bagaimana tata cara menjalani masa iddah yang dibenarkan dalam Islam. Kalau iddah meninggal dunia, waqarna fi buyutikunna, engkau di rumah jangan pakai solek-solek jahiliyah, tunggu sampai selesai, habis itu barulah datang orang lain meminangnya. Adinda, ya suamimu sudah meninggal 4 bulan 10 hari kan? Iya, kupinang kau dengan bismillah. So sweet. Bagaimana dengan perempuan yang dicerai? Maka selama masa iddah itu kau tunggu. Mudah-mudahan suamimu mau rujuk. Bagi kau pula laki-laki, kalau kau mau rujuk, maka kau katakan kepada istrimu, oh my dear, I back to you, aku kembali kepadamu. Maka kau bisa rujuk lagi masa dalam iddah. Tapi kalau masa iddahnya sudah habis, engkau mau kembali kepadanya, maka harus akad ulang. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 saksi, ada ijab, ada qabul, ada mahar. Maka mertua pun menikahkan lagi. Pak mertua, nikahkan aku sekali lagi dengan anakmu. Oke, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Nah, itulah namanya pengantin baru stok lama. Ustaz, sebatas manakah seorang istri harus bersabar dalam menghadapi suami yang suka berbuat kasar, suka mencela masakan? Itu masakan apa ya? Masakan kucing. Suka membanding-bandingkan, lebih baik aku dengan mantanku yang lama. Mantan yang lama wajahnya seperti rembulan, ini seperti jeruk purut di pijak gajah. Mohon Pak Ustaz menjelaskan balasannya. Tidak ada perempuan yang sempurna. Sekarang kau katakan dia jelek, kau katakan dia tak pandai masak, nanti setelah tiada baru terasa. Kalau sudah tiada terasa. Oleh sebab itu maka man talaba akhan bil aidin baqiya ila akhir. Siapa yang mencari kawan sempurna, seumur hidup tidak akan berkawan. Siapa yang mencari istri sempurna, dulu sebelum menikah yang kau lihat kesempurnaannya, hidungnya mancung, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, pipinya bak bau dilayang, bibirnya bak delima. Tapi setelah menikah apa yang terjadi? Tak lagi seperti delima, seperti semangka hampir busuk. Tak lagi seperti semut beriring, seperti PNS bubar bangsa, seperti sumbu kompor. Maka saat itu kau lagi tidak mencari kelebihan, tapi kau mulai menutupi kekurangan. Istrimu itu dari tulang rusuk yang bengkok. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Aqwaj wa a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. In aqasta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa harus lurus, dia akan patah.
Tapi kalau kau ikut bengkok, kau akan jadi orang bengkok. Laki-laki yang ikut istri bengkok, maka dia jadi ustaz. Kalau ikut istri bengkok, ustaz bengkok. Pejabat kalau ikut istri bengkok, pejabat bengkok. Maka kau mesti hati-hati. Kalau kau paksa lurus, dia akan patah. Maka pandai-pandailah, jangan berkata kasar kepadanya. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling kaya, tapi orang yang paling baik kepada istrinya. Makanya Nabi tidak pernah berkata kasar kepada Aisyah. Jangankan berkata kasar, memanggil nama Aisyah pun dia tidak pernah. Aisyah, tak pernah. Yang dia panggil, ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerahan. Kulit Aisyah putih, kena cahaya matahari kemerahan. Ustaz Somad, saya inginlah ikut Nabi. Boleh saya panggil istri saya ya Humairah? Boleh. Pulang dari sini, ya Humairah, mana sarapan kita ya Humairah? Apa kata istrinya? Mas ngeledek ya? Jangan terlalu jujur. Ini istri hitam dipanggil ya Hajar Aswad. Tuh, bagi laki-laki kalian harus baik. Nah, bagi kami yang perempuan kebetulan dapat suami Fir'aun gimana nih? Sabar, sabar dan sabar. Jangan lupa kau berdoa, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hati suamiku, lembutkan hatinya ya Allah. Ngomong ke wali, bapaknya, ibunya, mama mertuaku, itu anakmu kasar sekali omongannya. Nanti dia akan menasihati, ada usaha dari kita. Tapi anda ini tidak berubah juga, tepuk dada, tanya iman, kira-kira sanggupkah aku menemanimu sampai nafas terakhir? Andai sanggup ikutilah, andai tidak kau gugat ke pengadilan. Tapi jangan sampai, karena perceraian Allahul halal ilallah, at-talaq, perbuatan halal, perbuatan baik, tapi paling dimurkai Allah, at-talaq. Saya udah nggak tahan Pak Ustaz, dari mulai anak kecil sampai anak saya sudah punya anak, dia nggak juga berubah. Saya harus gugat dia pengadilan. Katanya nanti bergoncang tiang aras, Allah marah. Kalau dia berubah, dia sekarang baik, lalu kamu minta cerai, maka bergoncang tiang aras. Tapi kalau sudah 30 tahun dia nggak berubah juga, jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak goncang.